Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Khairunisa NIM 303 dari kelas Akuntansi 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls, yang artinya memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab, yakni atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan regulasi. Nah, istilah pengendalian ini mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Kontrol mencakup kontrol tingkat entitas dan kontrol tingkat transaksi. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internal. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Tujuan pengendalian internal disesuaikan dengan asersi yang relevan sebagai berikut. Yang pertama itu nyata. Nah, terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Kemudian yang kedua ada direkam. Nah, terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Kemudian yang ketiga itu berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat ada diklasifikasikan. Nah, terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Kemudian yang kelima itu diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Kemudian di posting, terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan yang terakhir itu tepat waktu. Nah, terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama ada komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika, di mana ini tuh merupakan elemen penting dari lingkungan pengendalian yang mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kompetensi, di mana ini tuh mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang dibutuhkan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Selanjutnya yaitu partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, di mana lingkungan ini tuh dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Kemudian ada filosofi manajemen dan gaya operasi,
di mana pemahaman tentang ini tuh diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya itu untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Selanjutnya yaitu penetapan wewenang dan tanggung jawab, di mana penetapan ini tuh mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otorisasi ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia, di mana ini tuh berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Komponen yang kedua yaitu proses penilaian risiko. Risiko akan memengaruhi kemampuan entitas untuk bertahan hidup, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orangnya. Nah, untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas ini mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyesuaian laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen memperkirakan signifikansinya, menilai kemungkinan terjadinya dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga itu sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi yaitu untuk menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi ini mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan dalam menyusun laporan keuangan yang handal. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Yang pertama itu ada tinjauan kinerja. Nah, kegiatan pengendalian ini itu mencakup tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan, dan kinerja periode sebelumnya dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Kemudian yang kedua itu memperoleh informasi. Berbagai kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan dan penghitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Kemudian yang keempat ada pemisahan tugas yang tidak sesuai. Nah, konsep bahwa tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Selanjutnya komponen yang kelima itu pemantauan pengendalian. Tanggung jawab penting manajemen ialah memantau pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Nah, pemantauan sendiri itu memiliki arti yaitu proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi.
Dan ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Kemudian komponen yang keenam itu pengendalian internal dalam entitas kecil. Nah, dalam entitas yang lebih kecil seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selanjutnya yaitu pengendalian internal tingkat transaksi. Nah, kontrol tingkat transaksi merupakan kontrol yang memengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Nah, di sini terdapat dua contoh arus transaksi. Yang pertama itu pada proses penjualan dan yang kedua ada proses biaya penjualan. Nah, contoh yang pertama itu alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang meliputi pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan dan piutang dagang. Selanjutnya ada contoh arus transaksi pada proses biaya penjualan. Biaya penjualan itu dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Nah, untuk teman-teman, kalau ingin lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat literaturnya. Itu ada di tabel 6.1 dan 6.2. Selanjutnya, mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum itu meliputi berikut ini. Yang pertama, narasi. Nah, narasi ialah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan langsung. Kemudian yang kedua itu diagram alir dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Nah, ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya yang ketiga ada kombinasi narasi dan diagram alur. Nah, bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran itu di sisi kanan. Nah, kemudian yang keempat itu ada daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Nah, daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal ini merupakan teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Nah, hasil penting dari pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan klien merupakan kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Kemudian mengharuskan auditor untuk memberikan observasi tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang timbul dari audit tersebut.
Ini umumnya dilakukan melalui surat manajemen. Selanjutnya, surat manajemen. Surat manajemen itu merupakan penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada klien. Ini memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.